rumah-rumah lain alias galaksi lain. Dan rumah-rumah itu diberi nama oleh para pengamat-pengamat antariksa, oleh para astronom-astronom dengan sebutan dengan angka maupun huruf. Dan ini dia beberapa singgungan dari galaksi-galaksi lain, dan kita coba akan melintasi ruang dan waktu untuk mendekati salah satu galaksinya. Seperti di sini ya, kita bisa melihat ada galaksi M74 teman-teman. Kita mendekati sedikit ke arah galaksi M74 untuk kita bisa mereplikasi bagaimana kalau manusia bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Selamat datang di kawasan dari galaksi M74. Galaksi M74 sering dikenali atau diberi panggilan Phantom Galaxy atau galaksi hantu. Kenapa? Karena cahayanya yang kadang-kadang terlihat, namun kadang-kadang seakan-akan sirna atau meredup. Jadi apabila kita memiliki teropong bintang, bisa dilakukan pengamatan, namun terkadang kita kesulitan untuk menemukan koordinat dari cahaya M74. Jarak yang barusan kita lalui itu berada di 32 juta tahun cahaya. Terasa jauh, betul, cuma sebenarnya M74 ini masih dalam satu kawasan super cluster yang sama dengan galaksi Bima Sakti, teman-teman. Nah, M74 ini merupakan galaksi dengan bintang yang redup, sehingga tadi dibilang Phantom Galaxy ya, atau galaksi hantu yang cahayanya tidak seterang matahari, teman-teman. Dan M74 satu dari sekian miliar galaksi yang berada di kawasan supercluster Laniakea. Kita akan kembali lagi ke orientasi bumi, dan selamat tinggal M74. Dadah. Dan teman-teman bisa melihat ya, kita kembali lagi ke orientasi bumi, dan masih banyak lagi objek-objek galaksi yang dapat kita amati di luar bumi, teman-teman. Nah, sisanya ternyata cahaya-cahaya ini ada yang datang dari bintang-bintang yang bertaburan selain kumpulan bintang atau galaksi seperti barusan yang kita sambangi, yaitu galaksi M74. Nah, bintang-bintang ini ternyata sudah diamati oleh nenek moyang kita, para leluhur kita. Mereka mengamati cahaya-cahaya yang berkelap-kelip ini, dan ternyata mereka menemukan satu pola yang sama sepanjang pergantian tahun. Mulai dari menggabungkan satu titik ke satu titik cahaya lainnya, hingga akhirnya membentuk sebuah pola-pola unik. Ada yang mirip dengan hewan, manusia, tumbuhan, dan objek-objek lainnya. Dan itulah yang disebut dengan rasi bintang. Nah, inilah dia rasi bintang yang sampai saat ini diakui sebanyak 88 rasi bintang oleh Astronomical Unit Forum di tahun 1922. Dari beberapa nama seperti Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Gemini, dan Taurus, itu adalah rasi bintang yang kita kenal dengan horoskop yang jumlahnya ada 12. Nah, rasi-rasi bintang itu merupakan rasi bintang yang dilewati oleh garis lintas matahari atau garis ekliptika yang berubah seiring pergantian bulan di penanggalan kalender Masehi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ternyata ada beberapa bintang yang namanya belum familiar, karena ini adalah bintang yang membagi antara rasi bintang di zona selatan dan rasi bintang di zona utara, tepat yang ada di atas maupun di bawah garis lintas matahari. Nah, teman-teman,
kita bisa melihat ada satu bintang terkecil tepat di depan kita. Kakak ubah dulu orientasinya ya. Oke. Nah, ternyata ada satu bintang yang dapat dibilang sebagai bintang terkecil dari seluruh 88 rasi bintang. Ada bintang yang disebut dengan bintang Crux, atau kalau di bumi Jawa sering disebutnya dengan bintang gubuk miring, yang menandakan musim panen di suatu tanaman atau tumbuhan tertentu. Bintang itu ada tepat di depan kita, dan bintang ini memiliki keunikan yaitu sebagai penunjuk arah, di mana kalau kita melihat tanpa adanya bantuan visual ada 4 sisi yang bentuknya seakan-akan mirip seperti panah, teman-teman. Dan bagian atas dari panah ini selalu menghadap ke arah utara, di mana membantu para navigasi atau nakoda kapal, atau mungkin dulu sebelum ditemukannya kompas magnetik atau kompas analog, dia membantu untuk menemukan arah mata angin, teman-teman. Dan bintang ini cukup mudah ditemukan di era akhir tahun bulan Masehi, dimulai dari bulan September, Oktober, November, Desember hingga awal tahun. Kita bisa melihat dari bentuknya yang cukup familiar dan cukup terang dibanding keseluruhan dari rasi-rasi bintang. Nah, teman-teman, ternyata selain gubuk miring atau bintang Crux, masih banyak lagi wilayah-wilayah kosong atau bagian gelap dari tata surya kita yang belum dapat diobservasi atau diamati oleh para ilmuwan kita, teman-teman. Hal itu terjadi karena keterbatasan teknologi maupun dari jagat semesta ini yang sangat luas, bahkan tidak berujung, sehingga kita sulit atau bahkan mustahil untuk dapat mempelajari semua isi dari alam semesta. Nah, teman-teman, kakak ingin mengajak kita akan menonton video, dan kita seakan-akan akan menaiki kapal luar angkasa untuk melihat seberapa luasnya dari alam semesta. Sekali lagi, kakak mau ingatkan, apabila ingin merekam atau memfoto, harap dimatikan mode flashnya. Aku ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Siapa yang mau pergi keluar angkasa tanpa harus pakai baju astronot yang berat? Karena hari ini, planetarium ini adalah kapal ruang angkasa kita, berawal dari tata surya, yaitu sebuah sistem antariksa yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan semua benda langit yang terikat oleh gaya gravitasinya secara berurut dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sabuk asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sabuk Kuiper hingga sisi terjauh tata surya, yaitu awan Oort. Mari kita mulai tur kilat melintasi lingkungan kosmik kita. Di pusat segalanya ada matahari, sang kepala keluarga yang super sibuk dan selalu bersinar. Dia begitu besar dan kuat, sampai-sampai semua orang harus berputar di sekelilingnya. Cahaya matahari bergerak sangat cepat, namun butuh waktu sekitar 8 menit 20 detik untuk sampai ke bumi. Bagian yang kita lihat sebagai permukaan matahari disebut fotosfer. Suhu di sini berkisar sekitar 5.500 derajat Celcius. Namun, atmosfer luar matahari yang disebut korona justru memiliki suhu yang meledak hingga 1-3 juta derajat Celcius.
Dari matahari, kita beranjak menuju planet Merkurius, si planet cepat yang paling dekat dengan matahari. Karena tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, Merkurius mengalami perubahan suhu paling drastis di tata surya. Pada siang hari, suhu permukaannya bisa mencapai 430 derajat Celcius, dan pada malam hari, suhu anjlok hingga minus 180 derajat Celcius. Jadi, dalam satu hari, Anda bisa terpanggang sekaligus membeku. Planet kedua yaitu Venus. Meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari, Venus jauh lebih panas. Berkat atmosfernya yang sangat tebal dan dipenuhi karbon dioksida, terjadi efek rumah kaca yang tak terkendali. Suhu permukaan mencapai sekitar 465 derajat Celcius. Jika Anda berdiri di permukaan Venus, Anda akan melihat matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Planet ketiga yaitu Bumi, rumah kita tercinta. Satu-satunya tempat di lingkungan ini yang punya kopi, internet, dan tentu saja kehidupan. Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita ketahui memiliki air dalam bentuk cair secara stabil di permukaannya. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan inilah kunci utama adanya kehidupan. Bumi adalah satu-satunya planet yang atmosfernya memiliki 21% oksigen. Atmosfer kita juga cukup tebal untuk membakar meteor sebelum menyentuh tanah, menjaga kita tetap aman. Bumi kita memiliki satelit alami bernama Bulan. Setiap tahun, Bulan bergerak menjauh dari bumi sekitar 3,8 cm. Sehingga jutaan tahun lagi, Bulan akan tampak lebih kecil di langit. Berat badan Anda di Bulan hanya 1/4 dari berat badan Anda di bumi. Jika Anda bisa melompat setinggi 1 meter di bumi, Anda bisa melompat setinggi 6 meter di Bulan. Planet keempat yaitu Mars, si planet merah, selalu menjadi kandidat utama dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Meskipun terlihat gersang, Mars menyimpan fitur-fitur geologis yang skalanya jauh melampaui apapun yang ada di bumi. Pernahkah Anda bertanya, kenapa Mars berwarna merah? Permukaannya ditutupi oleh debu oksida besi. Sederhananya, permukaan Mars sebenarnya adalah besi yang mengalami oksidasi atau berkarat. Debu ini sangat halus, sehingga sering terjadi badai debu raksasa yang menutupi seluruh planet selama berbulan-bulan. Di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Para ilmuwan percaya bahwa asteroid di sabuk ini adalah sisa-sisa dari masa awal pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Planet kelima yaitu Jupiter. Sebagai planet terbesar, ia bertindak seperti kakak pelindung bagi bumi karena gravitasinya yang kuat, sering menarik atau melontarkan komet-komet berbahaya agar tidak menabrak kita. Fitur paling ikonik di Jupiter adalah bintik merah raksasa. Ini sebenarnya adalah badai super besar yang telah mengamuk selama setidaknya 300 tahun. Planet keenam yaitu Saturnus. Kerapatan Saturnus lebih rendah daripada air. Artinya, jika Anda memiliki bak mandi yang cukup besar untuk menampung Saturnus, planet ini akan mengapung di atas air. Saturnus sering disebut sebagai permata tata surya
karena sistem cincinnya yang luar biasa indah dan spektakuler. Cincin ini terdiri dari miliaran bongkahan es dan batuan yang ukurannya bervariasi, mulai dari sekecil butiran debu hingga sebesar rumah. Planet ketujuh yaitu Uranus. Hampir semua planet berputar seperti gasi, tetapi Uranus berputar di sisinya dengan kemiringan 98 derajat. Planet ini terlihat seperti bola yang menggelinding mengelilingi matahari. Akibatnya, satu kutub bisa mengalami siang hari selama 42 tahun bumi terus-menerus, diikuti oleh kegelapan selama 42 tahun berikutnya. Planet ke-8 yaitu Neptunus. Satu-satunya planet yang keberadaannya diprediksi melalui perhitungan matematika sebelum benar-benar terlihat melalui teleskop. Planet ini memiliki angin tercepat di tata surya, yaitu mencapai lebih dari 2000 km per jam, lebih dari 3 kali lipat kecepatan jet tempur, dan mampu memecahkan rekor kecepatan suara di bumi. Setelah kita melewati orbit Neptunus yang tinggi, kita akan memasuki wilayah misterius yang merupakan gudang fosil raksasa dari masa awal pembentukan tata surya. Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah tempat tinggal bagi jutaan objek es. Jika sabuk Kuiper adalah halaman belakang tata surya kita, maka awan Oort adalah pagar terluarnya. Ini adalah wilayah yang sangat jauh, dingin, dan luas hingga hampir tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Ia adalah batas terjauh di mana gravitasi matahari masih bisa memegang kendali benda langit. Komet yang hanya muncul sekali setiap ribuan atau jutaan tahun berasal dari awan Oort ini. Secara teknis, awan Oort adalah batas fisik terakhir tata surya. Begitu Anda melewati awan ini, Anda benar-benar berada di ruang antar bintang sejati. Ini adalah wilayah di galaksi Bima Sakti yang menjadi lingkungan sosial matahari kita bersama bintang-bintang tetangganya. Tata surya kita merupakan salah satu dari miliaran sistem bintang di galaksi Bima Sakti. Diameternya sekitar 100.000 tahun cahaya. Tepat di pusat galaksi Bima Sakti terdapat monster gravitasi yang disebut Sagittarius A. Ini adalah lubang hitam supermasif yang masanya sekitar 4 juta kali massa matahari kita. Meskipun sangat kuat, ia berada sangat jauh, yaitu sekitar 26.000 tahun cahaya, sehingga bumi tetap aman. Galaksi Bima Sakti merupakan bagian dari komunitas kecil di ruang angkasa bernama gugus lokal. Gugus lokal terdiri dari lebih dari 50 galaksi. Berbeda dengan sebagian besar objek di alam semesta yang saling menjauh akibat ekspansi ruang angkasa, galaksi-galaksi di gugus lokal justru saling mendekat. Gravitasi di dalam kelompok ini cukup kuat untuk melawan arus ekspansi alam semesta. Gugus lokal merupakan bagian dari Laniakea Supercluster. Bukanlah sekedar kumpulan bintang, melainkan kumpulan raksasa galaksi. Di dalamnya terdapat sekitar 100.000 galaksi besar, seperti Bima Sakti dan Andromeda, serta jutaan galaksi kecil lainnya.
Jika kita membayangkan satu galaksi sebagai satu rumah, maka Laniakea adalah sebuah kota metropolitan yang tak berujung. Diameter Laniakea diperkirakan mencapai 520 juta tahun cahaya. Meskipun Laniakea terdengar sangat luas, ia hanyalah satu dari jutaan supercluster di alam semesta teramati. Laniakea berbatasan dengan supercluster raksasa lainnya seperti Shapley, Hercules, dan Coma. Alam semesta teramati bukanlah seluruh alam semesta. Ini hanyalah bagian yang bisa kita lihat. Di luar batas ini, masih ada ruang angkasa dan galaksi, tetapi cahayanya belum sampai ke kita karena mereka menjauh terlalu cepat. Para penjelajah, perjalanan kita hari ini membuktikan betapa luasnya jagat raya. Namun, ingatlah satu hal. Atom-atom yang membentuk bintang-bintang di sana adalah atom yang sama yang mengalir di dalam tubuh kita. Kita bukan sekadar penonton di alam semesta ini. Kita adalah cara alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi, saat Anda melangkah keluar nanti dan menatap langit, jangan merasa kecil, merasalah besar, karena Anda adalah bagian dari keajaiban yang tak terbatas ini. Selamat kembali ke bumi, dan sampai jumpa di perjalanan antariksa berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan sesi planetarium di siang hari ini. Teman-teman bisa menikmati wahana skyward yang lain seperti 5 dimensi, kolam renang anak, dan juga museum antariksa. Angga ucapkan mohon maaf untuk kesalahan, dan kita akan berjumpa di eksplorasi antariksa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru menyaksikan apa? Cerita dulu. Bobot, Kakak Davina, Kakak Davina, Dede Wira. Kita habis menyaksikan apa? Lagi pakai sepatu adek. Oke, nggak apa-apa. Itu suasana planetarium yang ada di Taman Mini. Kita baru menyaksikan tentang alam semesta. Ini suasananya. Oke, kita menyaksikan alam semesta Taman Mini. Semua planet kita saksikan. Terima kasih. Oke, kita lihat lagi.